Sama sekali tidak ada. Wow, ini baru pertama kali teman-teman saya menjumpai makhluk yang penuh dendam, tapi dia tidak menyerang siapapun yang bukan target dia. Wah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan ini sahabat mata putih, saya hanya ingin membantu orang ya teman-teman ya. Oh iya, sebelumnya saya ucapkan halo, apa kabar warga Melayu ya teman-teman ya. Ini saya sedang berada di tanah Melayu ya teman-teman. Mungkin bahasa saya ini kurang cakap ya dalam berbahasa Melayu, tetapi ya ini memang sebisa saya, karena saya lebih fasih berbahasa Indonesia ya teman-teman. Ya teman-teman, ini saya tidak bersponsor ataupun apa. Ini saya hanya membantu. Kemarin itu saya baru saja dari Solo ya teman-teman ya. Bukan Solonya, tapi di kota Sukoharjo dekat alun-alun. Nah, di situ saya menjumpai seseorang yang memang sangat keadaannya itu kurang ini ya teman-teman ya. Dan ini ya teman-teman ya, beliau itu memiliki sebuah, bukan masalah sih sebenarnya ya. Jadi beliau itu ingin menjual sebuah pabrik. Pabrik ini lumayan luas teman-teman ya. Kita sambil tampilkan videonya. Ini hampir 1 hektar, atau bisa dikatakan 9.000 meter persegi teman-teman. Beserta isinya, pabriknya. Ini pabrik penggilingan padi teman-teman. Ini beserta mesinnya dijual semuanya itu berkisar 60 miliar teman-teman. Ya mungkin masih bisa dinego ya teman-teman ya. Jika kalian yang memiliki uang berlebih ataupun ingin memiliki aset dan beserta pabriknya ya, beserta izin usahanya, ya silahkan dibeli ya teman-teman ya. Bisa hubungi admin di bawah ini, ataupun kalau tidak bisa hubungi langsung ke nomor yang saya kasih di bawah ini ya, atas nama Bapak Joko ya teman-teman ya. Ini beliau adalah pemilik asli. Jadi kalau kalian mau beli untuk menambah aset ataupun menambah pabrik kalian di kota Sukoharjo, dekat sekali dengan Solo. Memang Solo itu masuk ke Sukoharjo, dan itu strategis banget teman-teman. Apalagi tempatnya luas sekali, gudangnya juga luas sekali. 9.000 meter persegi atau hampir 1 hektar ya teman-teman ya. Kalau kalian mau silahkan hubungi ya. Siapa tahu dari kalian itu ada yang memiliki aset yang berlebih gitu teman-teman. Ya teman-teman, lanjut. Ini kita berada di sebuah tanah Melayu teman-teman. Ini saya dapat tugas langsung untuk menuju ke sini. Dan kalau saya menuju ke sini, memang perjalanan saya itu dibiayai hingga saya menuju ke sini, karena mengingat tiket pesawat itu ke sini tuh sangat mahal ya teman-teman ya. Ya sangat mahal, dan saya itu disuruh untuk memecah masalah ini. Jadi masalah ini sangatlah serius, turun temurun ya. Tidak ada yang bisa menghalanginya, ataupun spiritual dari tanah Melayu ini belum ada. Sempat kerjasama dengan spiritual dari suku Dayak, tetapi memang ada sedikit penolakan karena ini kesalahan dari pihak sini sebelumnya ya. Jadi katanya itu teror dari wanita yang bisa dikatakan diikat ya. Ini kejadiannya itu sudah lama, tetapi karena keturunannya ini masih berlanjut ya, masih memiliki anak, terus terornya masih terus ya teman-teman ya. Kalau kalian pernah mendengar kisah, yaitu seorang gadis kecil ataupun wanita yang diikat di tiang jeruni, maka ini dia. Saya berada di sini. Ya. Jadi ini bukan tempat di mana tiang itu, tapi ini di mana tempat orang yang sudah diincar oleh wanita yang mengatakan sumpahnya atas tiang jeruni tersebut. Itu lenyapnya itu
di sini. Dan ini adalah target dia. Dia itu sudah sedang bersembunyi di tempat ini. Katanya tempat ini ada sebuah tempat yang bisa dikatakan tempat persemedian ataupun tempat yang suci dan tidak bisa disentuh oleh makhluk halus ataupun roh halus, entah itu yang mengganggu keluarganya atau tidak. Jadi dia bersembunyi di tempat ini, tapi makhluk itu selalu mengejar dan menunggunya, ya. Kadang ada orang yang mengirim makanan kepada beliau, itu diperlihatkan, tapi dia tidak mengganggu orang yang mengirim makanan tersebut. Dia hanya menunggu orang itu turun dari gunung, turun dari tempat persinggahannya, ya. Padahal persinggahannya ini dikelilingi oleh perkebunan, ya. Ada perkebunan ubi, ya, ada perkebunan singkong. Tapi di situ ada sebuah batu yang digunakan untuk penyempurnaan dirinya. Dan sosok itu sudah menantinya di sini. Dan ini saya sedang mencarinya. Katanya siapapun yang datang ke tempat ini akan diperlihatkan. Tetapi tidak akan mengganggu orang itu karena itu bukan keturunannya. Jadi dia akan membalas dendam kepada setiap keturunan yang menumbalkan dirinya dan keluarganya. Jadi mitos dari tiang curun ini saya pun mempelajarinya. Ternyata dulu itu ada seorang keluarga, ya, kakaknya itu dimasukkan ke dalam sebuah lubang dan terus atasnya itu ditanamlah tiang ceruni. Dan karena adiknya itu seorang gadis, ya, kalau nggak salah ya teman-teman, ya, dia itu akhirnya ikut diikat juga di situ sampai mati, ya. Bahkan dia itu belum bisa dikasih makan sama sekali. Akhirnya dia bersumpah, ya, dia bersumpah akan mengutuk keturunan dia tidak akan hidup, itu teman-teman. Tapi setelah kutukan itu berlangsung, ya, tidak terjadi apa-apa. Namun setelah si orang tua yang melakukan itu meninggal, baru kutukan itu berjalan. Seperti itu teman-teman, kutukannya baru berjalan. Dan hingga saat ini, karena dia itu sudah memiliki anak cucu, dan ini tinggal satu-satunya keturunannya, ya, dia nauzubillah min dzalik sedang diincar. Dan dia yang masih hidup satu-satunya diberitahu oleh saudaranya yang sudah sekarat terlebih dahulu, menelpon, kamu harus lari ke tempat di mana yang dikatakan disucikan tersebut. Ini sudah keterlaluan. Ini bukan manusia lagi, ya, tapi ini dendam dari roh yang sudah bersumpah. Kita cari. Bismillahirrahmanirrahim. Dan namanya pun saya nggak tahu siapa nama dari wanita tersebut. Yang saya tahu teman-teman, dia itu bisa dikatakan wanita ceruni. Assalamualaikum. Katanya itu orang yang menemukan dia itu diikat di pohon-pohon. Kalau kayak gini ya teman-teman, ya, ini pohon bisa diikat di tengah-tengah sini ataupun di ujung sana. Jadi incaran kita itu di pohon-pohon. Assalamualaikum. Astagfirullah. Lihat nih. Ini dia nih yang kita cari. Wanita ini, gadis kecil ini yang memiliki dendam. Saya pun bisa merasakan auranya teman-teman, ya. Saya bisa melihat auranya hitam sekali di sekujur keliling ini, ya. Fix dia penuh dengan dendam. Harus hati-hati dalam mendekatinya, jangan sampai terburu-buru.
Coba kita mendekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punggung saya langsung ini teman-teman, langsung merasakan tak enak. Kita coba ya. Oh ya teman-teman, saya mencoba hanya lewat. Saya hanya mencoba lewat. Ya, coba kesini, kita coba lewat. Aman dia. Coba kita berbalik lagi. Aman. Aman dong. Dia tak mengganggu kita sama sekali. Coba saya mendekat aja. Sama sekali tidak mengganggu saya. Oh. Bahkan saya melihatnya dari dekat pun dia tidak mengganggu saya sama sekali. Jadi benar, target dia itu bukan kita, jadi dia tidak akan mengganggu kita sama sekali. Coba ya saya sentuh. Sama sekali tidak ada. Wow, ini baru pertama kali teman-teman saya menjumpai makhluk yang penuh dendam, tapi dia tidak menyerang siapapun yang bukan target dia. Wah, astagfirullahaladzim. Siapapun yang bukan target dia itu ini kalau saya ikut naik gimana ya? Bisa nggak ya saya naik ya? Bagaimana ini? Badan saya besar lagi. Saya berhadapan langsung dengan dia. Tapi bagaimana ya? Tak ada reaksi apapun. Assalamualaikum. 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 Wahai engkau gadis kecil yang manis, kenapa engkau selalu di situ? Bolehkah saya bicara dengan kamu? Dia hanya berkata, pergi, tak usah ikut campur dengan urusan saya. Betul. Memang saya tak ada urusan dengan kau. Dan saya tak ada sangkut pautnya dengan hal ini. Tapi
Saya ingin berusaha yang terbaik, yang lebih baik buat semuanya. Nak cakap air memang tak bagus. Tapi kamu mengganggu orang-orang yang di sini. Sedangkan you bisa dilihat semua orang tanpa ada batasan orang itu punya indera atau tidak. You mengganggu petani, mengganggu masyarakat. Jadi dia bilang, teman-teman, kalau tak ingin diganggu, maka serahkan satu pemuda itu kepada saya, maka saya akan pergi dari tempat ini. Itu teman-teman. Tak akan saya lepaskan pemuda itu untuk kamu. Ingatlah pada sumpahmu. Kamu tidak akan membunuh orang lain. Oh, tapi ingat, dendammu itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Itu sudah lampau. La haula wala quwata illa billahil azim. Turunlah engkau ke sini. Saya hanya ingin engkau itu turunlah. Apa? Jangan kau bawa. Teman-teman, katanya dia mau membawa kameramen saya sampai saya memberikan na'udzubillah min dzalik pemuda yang di atas gunung sana kepada dia. Kameramen, saya minta engkau istighfar. Saya yakin kak kamu yang ditanam lebih dahulu dibanding kamu. Dia lebih ikhlas dibanding kamu yang melakukan sumpah dendam di akhir hayat. Astagfirullah. Mas kameramen? Hah? Mas kameramen hilang? Kok diem aja sih? Astagfirullah. Mas kameramen? Mas? Stop. Sialan. Ini mas kameramen saya di bawah ini. Pasti dia ngelamun. Dia ketakutan. Tidak bisa karena dia berada di batu suci. Batu apa ini? Ini batu suci, dikatakan batu suci kayak gini. Ini hanya batu andesit. Batu biasa, bahkan bukan batu giok. Oh, karena batu ini pernah dilakukan dengan adat spiritual.